Baik, selanjutnya, ya, yang kedua marilah kita dengarkan keunikan dari Faculty of Engineering and Information Technology kepada Ibu Dr. Tanika De Sofianti, STMT. Saya persilakan. Baik, mohon izin saya screen share dulu. Sudah kelihatan screen sharing saya? Sudah terlihat, Bu Tanika? Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, adik-adik semuanya. Izinkan saya menyampaikan informasi mengenai keunikan dari Faculty of Engineering and IT. Saya Tanika, ya, sebagai background ingin menyampaikan mengenai bagaimana developing digital competence throughout the technological revolution. Jadi sebelum cerita tentang jurusan-jurusan yang ada, izinkan saya memberikan sedikit background apa saja dan kenapa kita perlu untuk memperdalam digital competence kita. Nah, tentu Bapak Ibu semua di sini sudah sering mendengar tentang cerita atau konsep-konsep industri 4.0. Bahkan ada yang sudah mendengarkan tentang industri 5.0 di beberapa kegiatan. Jadi mungkin jadi pertanyaan sebenarnya bagaimana sih dengan terjadinya industri 4.0 dan 5.0 yang kalau kita lihat ini bersamaan. Jadi sebenarnya industri 5.0 itu beberapa sering disampaikan di forum-forum itu istilahnya adalah lebih untuk mengangkat bahwa semua digital teknologi yang dikenal selama ini dikembangkan di era industri 4.0 itu bertujuan untuk 3 hal. Pertama itu adalah human centric seperti yang dapat lihat di lingkaran di kanan sini ya. Kemudian sustainable, artinya teknologi yang dikembangkan itu membuat agar semua kegiatan bisnis, industri, dan lain-lain yang melibatkan manusia ini bisa sustain. Dan yang ketiga adalah resilience, sehingga seperti kita ketahui sekarang ini terjadi begitu gencar teknologi disruption, maka teknologi yang dikembangkan dengan konsep industri 5.0 bisa tetap bertahan di sepanjang masa. Jadi nggak keganggu lagi dengan yang namanya teknologi disruption. Jadi istilahnya sebenarnya sesederhana itu. Nah, artinya apa? Kita ingat lagi bahwa teknologi yang dikembangkan sekali lagi adalah untuk mendukung kegiatan manusia, pekerja, agar lebih produktif, lebih baik kualitasnya. Jadi sama sekali tidak untuk menggantikan peran manusia di dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, ini salah satu framework yang saya ambil. Jadi ilustrasinya seperti ini. Bila ini real world yang selama ini kita ketahui ya, terdiri dari farming ya, kegiatan farming, kegiatan produksi, manufaktur, melibatkan tanaman, manusia, kemudian ada material. Dan ujungnya itu kita ingin meng-create suatu value. Value-nya itu bisa berupa produk fisik, bisa berupa jasa. Kalau di bidang IT biasanya berupa sebuah solution. Nah, apa yang ingin dicapai? Yaitu keselamatan, kesehatan kerja, produksinya lebih efisien, produksinya lebih produktif, kemudian lebih environmental friendly, dan sebagainya. Nah, di tengah ini pemanfaatan teknologi yang selama ini kita kenal sebagai teknologi digital yang sangat berkembang di sepanjang era industri 4.0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari real world masuk ke dalam cyber world-nya itu ada interface-nya IoT. Dalam sini kemudian diolah ya, di dalam cyber physical system ini ada berbagai kegiatan yang melibatkan teknologi komputer, teknologi digital dengan ditambah artificial intelligence. Dan ini memberikan value yang lebih tinggi. Sekali lagi, jadi artinya apa? Bahwa pemanfaatan teknologi digital di tengah ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan bagian value ini yang di kanan. Ya, jadi kita lihat juga sekarang ada namanya digital transformation pyramid. Tentu Bapak Ibu dan teman-teman sering dengar kata-kata digital transformation. Nah, digital transformation itu tidak hanya sekedar mengubah kegiatan yang tadinya manual menjadi digital. Jadi bisa dilihat nanti ada konsep digitalization. Nah, kalau digital transformation apa? Itu adalah sebuah kegiatan di mana menambah revenue stream dari sebuah implementasi teknologi digital. Karena itu, sehingga teknologi yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar enabling teknologisnya aja. Ini kalau kita lihat di bawah ini adalah istilahnya mainan sehari-hari dari teman-teman di IT, teman-teman di mechatronic, electrical engineering, mechanical engineering. Tapi di layer corporate execution ini juga membutuhkan sebuah kegiatan yang melibatkan keahlian atau kompetens di bidang manufacturing, supply chain, logistik, planning. Kemudian ini melibatkan modelnya yang di dalamnya ada organisasi, ada proses, ada tools.
Nah, di layer yang kedua ini yang dua ini adalah untuk kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Nah, kemudian di sini adalah kegiatan yang terkait dengan urusan antara perusahaan dengan si customer-nya atau kliennya. Nah, ini yang salah satunya sering kita kenal sekarang tuh digital marketing. Jadi digitalnya ada di layer sini, di mana ini perlu resource yang besar sekali, termasuk sumber daya manusia. Di layer kedua ini adalah bagaimana supaya tools-tools yang ada di layer bawah ini bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu value yang tadi kita lihat di depan, agar kualitasnya baik, produktivitasnya meningkat, efisien ya. Di layer paling atas adalah bisnis model. Seperti ini piramidnya. Sehingga kemudian kalau kita lihat lagi ke Digital Practitioner Body of Knowledge Standard yang sudah banyak dipublikasikan di mana-mana, ini bisa kita lihat sekali lagi, ini sangat selaras dengan konsep Digital Transformation Pyramid. Di bawah ini kita membutuhkan sebuah kompetens atau skill set yang melibatkan penguasaan di bidang application delivery, digital infrastructure, digital fundamental. Tapi di level tim, itu juga membutuhkan keahlian di operation management, work management, product management. Kalau team of team-nya lebih kecil lagi, itu membutuhkan keahlian di organization and culture, investment and portfolio, coordination and process, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat yang namanya digital competence, tentu tadi kalau menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Filiana, digital talent tentu harus dilengkapi dengan digital competence. Nah, sebenarnya seperti inilah bentuk dari digital competence. Kenapa sebenarnya di dalam era digital keahlian tidak hanya butuh di bidang IT, tapi juga yang lain-lain di bidang operation management, di bidang finance, di bidang marketing, itu dibutuhkan mempunyai digital competence yang terkait dengan digital teknologi. Nah, apa yang ingin saya highlight di sini? Jadi agar sebagai sumber daya kita bisa resilient atau tangguh di sepanjang terjadinya teknologi revolution, sekarang sudah terjadi industri 5.0, bukan tidak mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi kita tiba-tiba masuk industri 6.0. Kita nggak pernah tahu. Nah, kita harus memastikan bahwa kita sebagai sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mempunyai keterampilan yang bisa membuat kita tangguh, bisa beradaptasi di sepanjang terjadinya revolusi yang terkait dengan teknologi. Untuk itu, pastikanlah saat kita meningkatkan digital kompetensi kita didampingi oleh dosen, pelatih, mentor yang benar-benar reliable, bisa membantu kita mencapai apa yang kita inginkan itu. Dan karena tadi kita bisa lihat ya, di Digital Transformation Pyramid, Digital Competence, Body of Knowledge, itu kuenya besar sekali. Ya, kita harus bekerja sebagai teamwork gitu. Tentunya kita kepengen jadi super person, tapi ketika semuanya dikerjakan sendiri juga kita tentu mengeluh gitu, di mana me time-nya gitu kan. Kita mesti work life balance, masa kerja mulu nggak ada life balance. Artinya kita mesti share dengan teman satu tim. Nah, keahlian untuk bekerja dengan tim dengan latar belakang yang beragam, di dalam satu tim itu bisa jadi tidak hanya ada anak mekatronik aja atau ada anak accounting aja. Di dalam satu tim itu tentunya akan terdiri dari berbagai anggota dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Itu satu. Kedua, mereka bisa jadi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kita di Indonesia sudah tahu ya, banyak orang Filipina, orang India, orang China, dari mana-mana bekerja di Indonesia. Dan orang Indonesia juga senang bekerja di luar negeri. Itu adalah keniscayaan sehingga kita harus bisa bekerja di dalam suatu tim yang isinya terdiri dari berbagai budaya dan dengan berbagai latar belakang pendidikan. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan mengenai informasi Faculty of Engineering and IT, di mana kita mempunyai program yang bekerja sama dengan dua universitas di Jerman. Ini untuk program bachelor ya, saya tidak bicara tentang yang masternya. Yang satu adalah Fachhochschule Südwestfalen di SOS dan Ernst Abbe Hochschule Jena di Jena. Nah, saya buat tabelnya seperti ini agar lebih mudah diamati oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi kita ada 5 program, ya, ada definisinya. Kemudian yang 4 program ini punya program double degree dengan Fachhochschule Südwestfalen. Nanti kalau ingin tahu lebih detail, silakan nanti masuk ke breakout room sesuai dengan prodinya. Nah, yang Eco Industry di bawah Industrial Engineering itu punya program credit earning ke Ernst Abbe Hochschule Jena. Ya. Nah, kemudian untuk tadi terkait yang saya sampaikan di slide sebelumnya juga,
Ini lulusannya dilengkapi dengan sertifikasi. Jadi tidak hanya dapat ijazah dari SGU, tidak hanya dapat ijazah dari partner university di Jerman, tapi juga ditambahkan dengan sertifikat untuk professional certification. Kalau untuk mekatronik itu adalah dari Siemens, untuk IT Technopreneur dan AI Data Science ini dari 4 ini ya, ada Red Hat, ada AWS Academy, ini dari Amazon, ada UC Council dan DataBlue. Sementara untuk Industrial Engineering itu ada dari International Supply Chain and Quality Assurance Academy dan dari IBM. Nah, program S1 ini juga disupport oleh program S2 seperti bisa dilihat. Jadi ketiga prodi atau 5 program di Faculty of Engineering and IT itu semuanya sudah punya program yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan studi ke tingkat S2. Nah, kalau diceritakan satu-satu bidang studinya tentu agak sulit, tapi di sini saya coba rangkum dalam satu tabel sehingga lebih mudah dilihat apa yang ingin disampaikan di sini. Silakan diperhatikan baik-baik. Pertama, semua program studi yang ada di Faculty of Engineering and IT mempunyai atau dibekali dengan digital competence. Ya. Pertama, basic engineering and science semuanya dapat. Kemudian programming, software development, cyber security. Nah, di 5 program ini mendapatkan keterampilan programming. Mereka juga bisa melakukan software development. Tapi tentunya di jurusan IT yang merah 2 ini, mereka lebih banyak load-nya. Bagaimana dengan matematika, data science, analitik, mereka juga belajar. Tapi yang paling intensif adalah di jurusan IT Technopreneur, AI Data Science. Nah, dan lain-lain. Kalau misalnya mau belajar robotik, lebih banyak di mekatronik. Tapi kalau mau memanfaatkan pengetahuan IT dikaitkan atau bukan IT ya, digital competence dikaitkan dengan operation management itu tempatnya di smart industry dan eco industry. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kompetens yang ada ini yang ingin dikembangkan tujuannya adalah begini, meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan quality dan selanjutnya. Ya. Nah, kemudian kenapa belajarnya harus di SGU? Pertama, yang pasti tadi yang saya sampaikan di depan, di SGU itu exposure kepada dunia internasionalnya itu besar karena kita punya program credit earning dan program double degree. Itu wajib di setiap tahun pasti ada. Dan kita punya satu departemen khusus yang memfasilitasi teman-teman di saat akan mengambil program ke luar negeri. Berbeda dengan kampus lain, tidak semua mempunyai departemen khusus ini. Jadi kalau ngurus visa dibantu, mengurus urusan dengan di luarnya dibantu. Di tempat lain belum tentu. Jadi silakan dibandingkan. Kedua, kurikulumnya sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga mengikuti perkembangan zaman dan tadi tujuannya adalah supaya lulusan SGU bisa survive di sepanjang terjadinya revolusi terkait dengan teknologi. Industrial exposure tentu saja karena kita punya 2 program internship di dalam negeri dan luar negeri dan juga ditambah dengan program untuk tesis atau skripsi kalau di tempat lain namanya. Untuk skripsi itu juga kita tempatkan di industri-industri ataupun kalau di lab itu adalah mengerjakan proyek yang memang dipesan dari industri. Yang terakhir ada Excellent Employment and Entrepreneurship Prospectus. Itu lulusannya SGU sudah terbukti mudah mendapat pekerjaan dan kalaupun harus memulai sebagai entrepreneur itu hampir semuanya berhasil. Nah, karena waktunya terbatas jadi saya hentikan sampai sini, tapi nanti saya bisa share materinya melalui chat. Terima kasih.